Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi kita belajar bersama Bunda Lutfiatul Yaumi Aflaha. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi perilaku terpuji. Di sini perilaku terpuji terdapat dua pembahasan, yaitu pertama menghargai pendapat dan yang kedua sederhana. Menghargai pendapat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dengan orang lain? Lalu bagaimana kalian menyikapi perbedaan tersebut? Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah dan ibu, kakak dan adik, atau sesama teman. Para nabi pun seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berbeda pendapat, namun dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar. Perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan masalah baru seperti permusuhan dan pertengkaran, sehingga dapat memutuskan tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat. Beliau selalu memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengisyaratkan agar mengikuti yang paling baik jika ada perbedaan pendapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah ulaika hum ulul albab, yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Berikut adalah adab yang seharusnya dimiliki kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan baik dan santun. Yang keempat, jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, yang kelima, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Nah, selanjutnya sederhana. Sederhana adalah sikap bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Sederhana adalah salah satu dari sekian banyak sikap terpuji yang diajarkan dalam agama Islam. Sikap sederhana sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari sikap sederhana yaitu membelanjakan harta secara tidak berlebihan, tidak jajan secara berlebihan, tidak membeli sesuatu dalam jumlah yang banyak padahal barang tersebut belum tentu terpakai. Terkait hidup sederhana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar.
Lawan dari hidup sederhana adalah hidup boros. Hidup boros adalah hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi batas kepantasan. Selain dilarang hidup boros, kita juga dilarang hidup kikir. Kikir atau bakhil adalah sikap pelit, yaitu orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya, baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga, infak, atau sedekah. Hikmah hidup sederhana sebagai berikut. Yang pertama, akan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dijunjung derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, semakin dicintai dan dihargai oleh sesama manusia. Keempat, akan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kelima, bisa meraih semua impian-impiannya yang ingin dicapai. Keenam, harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. 7, bisa meraih semua impian hidup. Nah, dari situ pembahasan menghargai pendapat dan sederhana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.